Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Kamil selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter Lanjutan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita tetap bisa melaksanakan proses belajar mengajar walaupun dilaksanakan secara daring. Adapun topik yang akan kita sampaikan pada presentasi dari kelompok 10 ini yaitu tentang koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Sebelum kita bahas lebih dalam, perkenalkan saya Kristi Natalia Perdede, NIM 1902311000048, dan rekan saya Lasmaria Fitri Simanjuntak, NIM 1902311000044. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga tujuan utama kebijakan moneter, 4 jenis koordinasi kebijakan, 5 tahapan koordinasi kebijakan, 6 koordinasi fiskal dan moneter dalam model makroekonomi, 7 4 kasus bauran kebijakan, dan yang ke-8 ada studi kasus koordinasi kebijakan saat menghadapi COVID-19. Kita mulai dari pendahuluan. Kebijakan fiskal dan moneter memiliki tujuan serta instrumen kebijakan yang berbeda, di mana fiskal ini untuk mendorong output, sedangkan moneter untuk stabilitas harga. Interaksi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat digunakan sebagai stabilisator perekonomian. Perdebatan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal pada dasarnya tidak terlepas dari perbedaan penekanan dalam pencapaian tujuan masing-masing kebijakan. Tujuan utama kebijakan moneter lebih ditekankan pada stabilitas harga dengan dasar beberapa pertimbangan. Yang pertama, dengan output ditentukan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang, maka segala kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menciptakan inflasi atau the short run Phillips curve, sehingga tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi real. Yang kedua, rational economic agent, yang mengerti bahwa tindakan kejutan pembuat kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendorong inflasi dapat mendorong terjadinya permasalahan time konsistensi. Yang ketiga, kebijakan moneter mempengaruhi variabel ekonomi, memakan waktu yang panjang, dan mempunyai lag. Dan yang terakhir, yang keempat, kestabilan harga dapat mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik karena akan mengurangi biaya yang berasal dari inflasi. Jenis koordinasi kebijakan. Ada sejumlah alternatif koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, single unfired policy maker. Adanya institusi tunggal yang mengatur kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, two uncoordinated policy makers. Otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan secara independen. Yang ketiga, leader-follower arrangement. Adanya institusi atau follower yang menetapkan kebijakan berdasarkan kebijakan institusi atau leader yang mendahuluinya. Dan yang keempat, one party follows a non-reactive rules. Institusi atau leader tidak bersikap reaktif terhadap kebijakan dari institusi lain atau follower. Tahapan koordinasi kebijakan. Bentuk koordinasi kebijakan bergantung pada karakteristik ekonomi, seperti kedalaman pasar keuangan dan rezim kurs mata uang. Tahap yang pertama yaitu tidak ada pasar lokal untuk utang pemerintah. Maksudnya ini adalah bank sentral cenderung mendanai defisit fiskal sehingga perlu adanya aturan formal untuk mengurangi pendanaan defisit dari bank sentral. Yang kedua, tidak ada pasar sekunder untuk sekuritas. Suku bunga dapat dikontrol oleh bank sentral sehingga biaya dari hutang pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral. Tahap yang ketiga yaitu pasar keuangan domestik mulai berkembang. Determinasi suku bunga mulai fleksibel dan bank sentral mulai mengatur likuiditas secara menyeluruh. Dalam perkembangan ini, monitoring pasar keuangan penting untuk menjadi patokan bank sentral dalam intervensi kebijakan. Kemudian tahap yang keempat, pasar keuangan domestik maju. Determinasi suku bunga sangat fleksibel dan pasar keuangan sangat sensitif terhadap kebijakan moneter, sehingga diperlukan adanya independensi bank sentral dan perlu adanya aturan terkait koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter. Kurva LS menggambarkan keseimbangan di pasar barang di mana permintaan agregat sama dengan output perekonomian. Kurva MP menggambarkan fungsi rekasi kebijakan moneter. Pada gambar 2C, kurva PC adalah kurva Phillips yang menggambarkan hubungan antara inflasi dan kesempatan kerja. Kurva PC juga adalah kurva penawaran agregat. Kurva YD adalah kurva permintaan agregat yang menunjukkan hubungan antara permintaan dan tingkat inflasi. Pada gambar 2B ditunjukkan fungsi yang mengaitkan tingkat bunga dan arus dana keluar suatu negara.
Pada gambar 2, R adalah suku bunga, NCV adalah arus modal keluar, Y adalah output gap, dan P adalah inflasi. Koordinasi fiskal dan moneter dalam model makroekonomi. Dalam kondisi terkoordinasi, Bank Sentral menjaga agar suku bunga tidak berubah pada R0. Kurva MP bergeser ke MP2 dan tercapai tingkat output gap positif baru Y2 yang lebih tinggi dibanding Y1. Kebijakan fiskal berhasil, namun tujuan kebijakan moneter menjaga inflasi diabaikan. Oleh karena itu, dalam bauran kebijakan, koordinasi kebijakan perlu adanya kompromi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Penjelasan pada gambar nomor 2 mendukung pendapat Hall and Mengiu tahun 1994 dan Woodford tahun 2001. Koordinasi sebagai hasil interaksi antar dua otoritas lebih baik daripada membuat mereka terisolasi satu sama lain. Selain itu, interaksi kebijakan moneter fiskal lebih dari sekadar stabilator otomatis dan Favero Monticelli, dan kebijakan menjadi lebih efektif ketika koordinasi ada. Koordinasi meningkatkan tidak hanya efektivitas kebijakan fiskal, tetapi juga efektivitas kebijakan moneter. 4 kasus bauran kebijakan utama 2020. 1. Kebijakan moneter aktif dan kebijakan fiskal pasif atau AM per EPF atau Moneter Led Policy Mix. Kedua, kebijakan moneter pasif dan kebijakan fiskal aktif atau PM per AV atau Fiscally Led Policy Mix. Ketiga, kebijakan moneter aktif dan kebijakan fiskal aktif atau AM per AV. Keempat, kebijakan moneter pasif dan kebijakan fiskal pasif atau PM per PF. Studi kasus, koordinasi kebijakan menghadapi COVID-19. Sejumlah bank sentral seperti Federal Reserve, Bank of Canada, atau Bank of England bekerja sama untuk memfasilitasi penyediaan likuiditas yang berdiri untuk pengaturan jalur pertukaran likuiditas dolar Amerika Serikat. Sepakat menurunkan harga standing dolar AS likuiditas swap line arrangement sebesar 25 basis point. Untuk meningkatkan efektivitas, mereka juga menawarkan US dollar mingguan dengan masa jauh tempo 84 hari sebelumnya. Masa jatuh tempo hanya 1 minggu. Koordinasi antara bank sentral sebelumnya pernah terjadi seperti upaya G7 memperlambat laju mata uang yen pada Maret 2011 dan apresiasi Bank Sentral untuk menurunkan tingkat bunga pada GVC 2008. Press release dari Bank Indonesia pada 9 April 2020 menyebutkan, 1. Ada tendensi rupiah akan menguat di akhir tahun karena saat ini nilainya undervalue. Kedua, adanya peningkatan cadangan-cadangan sebagai dampak penerbitan obligasi global oleh pemerintah untuk menghadapi pandemi. Skema bekerja sama dengan The Fed terkait Repurchase Agreement Line senilai 60 miliar US dollar siap diaktifkan untuk meningkatkan likuiditas US dollar jika situasi mendesak. Inflasi Y0Y pada April 2020 diperkirakan sebesar 0,8% atau masih dalam kendali. Kami mendapatkan referensi dari yang pertama Bank Indonesia tentang koordinasi kebijakan, yang kedua penelitian Chandra Utama tahun 2020 yang berjudul Interaksi Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Mengelola Perekonomian Indonesia, dan yang terakhir ada Iskandar Simorangkir tahun 2007 yang berjudul Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia, suatu kajian dengan pendekatan game theory. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf.